Sebelum mulai, Mimin ingatkan kalau Mimin akan update cepat serial Miero-chan ini. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Pada episode sebelumnya, panel lebih banyak menyoroti Hana yang membantu seorang anak kecil yang jimatnya terjatuh ke dalam sungai. Namun sayang, karena di sungai itu ada roh penunggunya, energi kehidupan Hana terkuras habis, dan Hana harus pulang dengan kondisi badan yang basah kuyup. Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke cerita. Episode 7 ini berjudul Hana's Counter Intuitive Ecology. Mohon maaf, Mimin gak tahu artinya. Panel dibuka dengan perbincangan antara Julia dan juga Miko di sebuah taman. Sambil menyantap bekal makan siangnya, Julia bertanya kepada Miko, "Sudah dengar Hana sakit?" "Iya, kupikir dia takkan pernah sakit," jawab Miko. "Lah, dia bukan orang yang gampang sakit, tapi orang yang suka terjun ke sungai," sahut Julia. "Kuharap dia baik-baik saja," lanjut Miko. Ding, terdengar bunyi notifikasi di HP-nya Miko. "Oh, Hana nih," kata Miko. Dan ketika dibuka, ternyata Hana mengirimkan foto dirinya yang sedang demam itu kepada Miko. Namun, ada yang aneh. Terlihat di akuarium ikan gapi milik Hana, ada sesosok kepala yang sangat besar. Nah, bila diperhatikan, kepala itu adalah kepala yang mirip dengan hantu air yang ada di sungai tempat dia nyebur untuk mengambil jimat. Miko menyadari hal itu dan langsung merasa kaget. "Makhluk apa itu?" kaget Miko. Julia yang melihatnya juga ikut berkomentar. "Wah, kacau sekali keadaan dia. Aura dia pun jadi jauh lebih lemah." Nah, Miko yang mendengar perkataan Julia malah semakin khawatir. Miko khawatir jika makhluk itu menyerang Hana sekarang karena kondisi Hana sangatlah lemah. Apa yang akan terjadi padanya? Miko berkata dalam angan-angannya sendiri. Mimin mohon maaf yang gambar ini bukan Mimin. Hana memang agak sedikit meresahkan ya. Oke, kita lanjut. Dalam kekhawatirannya, Miko memutuskan untuk pergi menemui Hana. Sementara Julia mau tidak mau harus menemani Miko pergi. Panel lalu berpindah. Terlihat Hana dan Julia yang sudah tiba di apartemen yang ditinggali Hana. Terlihat juga Hana yang masih menggunakan setelan tidur kelinci lambda lengkap dengan maskernya. "Wah, padahal kalian gak usah datang. Aku gak apa-apa," kata Hana. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Miko. "Suhu tubuhku sudah turun," jawab Hana. "Tapi masih agak sedikit pusing nih." Sementara itu, Julia hanya terdiam dan tidak menanyakan apapun. Karena bagi Julia, ini adalah pertama kalinya dia main ke rumah seseorang yang dia namakan teman. "Perutku berisik lagi, ya udah ayo masuk," ajak Hana. Namun, ketika Miko mengikutinya, Miko melihat sesosok kepala yang sangat besar dengan rambut terjutai panjang di atas lantai. Sementara Miko merasa khawatir, Julia malah merasa kikuk karena tidak terbiasa main ke rumah seorang teman. Panel lalu berpindah. Kini, mereka bertiga duduk di sebuah sofa. Miko mengupaskan apel untuk Hana, Hana memakan apel di kedua tangannya. Sementara, Julia nyinyir karena merasa apelnya tidaklah perlu dikupas. Mama sedang pergi untuk beli bahan makan malam. Rasa lapar ini bakal lebih dulu menyiksa daripada demamnya, ucap Hana. Sekarang, tubuhku jauh terasa lebih enak setelah makan, lanjutnya. Nah, melihat itu, Julia sedikit kaget dan berkata, "Oh, auranya kembali pulih." Namun, sesaat setelah aura Hana kembali pulih, Miko menyaksikan hantu air yang ada di akuarium milik Hana menjulurkan rambut panjangnya untuk mengincar Hana. Sementara, Julia masih kebingungan karena aura Hana bisa langsung cepat pulih setelah dia makan sedikit saja. Panel lalu berpindah kepada Miko dan Julia yang terlibat sedikit percakapan saat membuatkan teh. "Hei, aku ingin tanya soal aura Hana," kata Miko. "Auranya langsung pulih setelah dia makan. Hebat sekali," jawab Julia. Lalu, tak lama setelah Julia mengatakan itu, Julia melihat ke arah Hana dan mendapati aura Hana kembali melemah. Sementara, dalam penglihatan Miko melihat 3 buah tangan yang sedang menuju Julia. Sehingga membuat Miko refleks mengucapkan, "Hana, makan apelnya lagi,"
Nah, setelah Hana makan apel lagi, Julia melihat aura Hana pulih kembali. Begitu seterusnya. Rasanya aku lapar, tapi tidak lapar, keluh Hana. Miko yang melihat Hana dengan kondisinya yang sekarang masih belum mengerti. Apakah itu karena demamnya atau karena pengaruh hantu air yang mengikuti Hana? Berbekal perasaan ingin tahunya, Miko akhirnya memberikan banyak makanan kepada Hana. Namun, makhluk itu malah semakin dekat dan melilit tubuh Hana menggunakan rambut panjangnya. Tak selang berapa lama, Hana merasa gerah karena terlalu banyak makan dan bermaksud untuk membuka jendela. Namun, tak disangka, hantu air itu malah menjauhi Hana seolah ketakutan dan menghindari sesuatu. Dan begitu Hana membuka jendela apartemennya, tiba-tiba saja angin besar masuk bersamaan dengan munculnya 3 roh kuil. Tak seperti biasanya, kini roh kuil yang paling besar juga datang. Tangan kirinya menyengkram hantu air tadi dan langsung memakannya. Sementara Miko yang menyaksikan itu merasa ketakutan. Dan sebelum menghilang, roh kuil yang paling besar itu menunjuk ke arah Hana. Diikuti tunjukan tangan 2 roh kuil lainnya. Dan sebelum kedua roh kuil itu pergi, salah satu dari mereka tampak sangat marah. Dan chapter pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.